Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan saudara sebangsa dan setanah air, para pecinta negeri ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita memasuki episode berikut ini dan akan membahas tentang polemik demokrasi dan akar masalahnya. Semoga bermanfaat. Pemirsa, saudara, pecinta tanah air yang saya banggakan. Di Universitas Gadjah Mada atau UGM, bermunculan para guru besar, para akademisi yang membuat polemik demokrasi. Setelah Profesor Dr. Kunchoro berhenti bicara, sekarang muncul seorang Syainal yang menganggap demokrasi di Indonesia menurun dengan membentuk sebuah pengadilan rakyat yang ekstrim itu. Seakan demokrasi sudah ambruk dan tidak mau kalah lagi. Akademisi Salemba Jakarta mendorong DPR untuk mengusut isu demokrasi yang merosot. Pemirsa pecinta tanah air yang saya banggakan, perbedaan langkah protes tentang merosotnya demokrasi antara Salemba dan grup UGM adalah berbeda sangat jauh. Karena UGM Group tidak memakai jalur undang-undang yang melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dengan melalui DPR. Sedangkan Salemba Jakarta melalui DPR walaupun materi yang digaungkan sama, yaitu mundurnya atau merosotnya demokrasi. Pemirsa, para pecinta tanah air yang saya cintai, mari kita ungkap secara terang benderang sumber akar masalah polemik merosotnya demokrasi. Secara garis besar ada 3 hal, yaitu yang pertama, pro dan kontranya pendapat tentang usia atau umur Mas Gibran jadi cawapres. Yang kedua, Bapak Presiden Jokowi turun ke lapangan ikut membagi beras atau bansos di masa kampanye. Dan yang ketiga, yaitu polemik politik dinasti. Pemirsa pecinta NKRI dan Pancasila harga mati, sebagai akademisi mari kita bahas secara nalar mengenai ketiga sumber akar masalah tadi dari segi ideologi dan konstitusi. Yang pertama, masalah usia atau umur Mas Gibran secara konstitusi sudah disahkan oleh MA dan disetujui DPR dan diterima oleh KPU. Yang kedua, Bapak Presiden Jokowi turun ke lapangan ikut membagi bansos di saat pemilu berjalan atau di saat sedang kampanye. Hal ini juga tidak melanggar undang-undang atau belum ada undang-undangnya yang melarang. Yang ketiga, politik dinasti. Ini juga belum ada aturan larangan secara undang-undang atau secara konstitusi. Jadi dari ketiga sumber akar masalah tadi tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air,
maka jelas dan terang benderang bahwa yang selama ini digembar-gemborkan oleh para politikus, para guru besar, para akademisi, semua bisa disimpulkan bahwa dari isu merosotnya demokrasi adalah settingan belaka yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan secara curang. Dan ini jelas yang namanya fitnah atau hoax itu melanggar aturan baik secara etika moral maupun undang-undang. Karena fitnah yang dipolemikkan, diviralkan, dan digembar-gemborkan di medsos juga kena undang-undang IT. Semestinya pemirsa para pecinta tanah air, bahwa yang sesungguhnya prestasi demokrasi di Indonesia sekarang semakin bagus jika kita lihat dari sudut pandang konstitusi. Seperti halnya kasus-kasus hukum yang berat seperti kasus Sambo, kasus korupsi para menteri dan pejabat tinggi, dan kasus-kasus lainnya termasuk pemilu sekarang yang tata aturannya sudah sangat demokratis. Yang dipermasalahkan adalah faktor human error atau ketidakprofesional pelaksana sirekap, sehingga mungkin bisa dimasuki oknum-oknum ahli IT yang sengaja ingin bikin polemik. Jadi kesimpulan saya adalah demokrasi Indonesia sudah semakin bagus. Yang kedua, sistem pemilu sudah demokratis. Dan yang ketiga, undang-undang aturan main demokrasi masih banyak celah untuk dibikin ribut dengan dalih demokrasi. Hal ini harus segera dilengkapi dengan aturan main demokrasi. Kalau disimak dari awal petisi 100 untuk pemakzulan presiden sampai masa pencoblosan, sampai masalah kasus sirekap. Nah, yang berikutnya adalah ini pengelola data sirekap tidak profesional, sehingga untuk 5 tahun yang akan datang dalam pemilu ini harus diseleksi dan benar-benar dites secara profesional yang akan menangani data sirekap. Kemudian hal-hal lain yang sekiranya akan membuat ricuh terhadap pelaksanaan pemilu atau terhadap sistem demokrasi dalam pemilu nanti. Jadi nanti akan lancar dan aman. Demikian saya Mamurdi Wongso, NKRI Pancasila harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.